Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini di channel Heri Anak-anak kita akan memulai materi biologi untuk tingkat SMA, khususnya kelas 10, dimulai dari materi fungi. Adik-adik tahu apa itu fungi? Fungi artinya adalah kingdom tentang jamur. Untuk mengenal jamur, kita harus mempelajari ilmu mikologi. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Pada pembahasan hari ini, kita akan mempelajari yang pertama istilah-istilah pada fungi, kemudian ciri umum fungi, klasifikasi fungi, lichenes, dan juga mycorrhiza. Sudah siap belajar untuk materi hari ini? Yuk kita mulai. Yang pertama, istilah-istilah pada fungi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal fungi dengan kata jamur, sedangkan dalam istilah biologi banyak sekali nih istilah-istilah yang berkaitan dengan jamur, yaitu antara lain ada kapang atau mold, kemudian ada kamir atau yeast, ada ragi, dan juga ada cendawan atau mushroom. Nah, kita pelajari yuk, apa sih perbedaan masing-masingnya? Untuk kapang atau mold adalah jamur yang sedang berada pada tahap reproduksi aseksual atau vegetatif dan biasanya berbentuk seperti kapas. Perhatikan gambar tempe berikut ini. Nah, untuk yang putih-putih inilah yang disebut sebagai kapang atau mold. Kapang atau mold ini adalah jamur yang sedang mengalami proses perkembangbiakan secara aseksual. Mirip seperti kapas kan? Kemudian untuk kamir adalah jamur bersel satu atau uniseluler dan berukuran mikroskopis, artinya hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ya, karena sangat kecil sekali. Contohnya seperti ini. Nah, jamur ini hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada istilah ragi. Nah, ragi biasanya berkaitan dengan proses fermentasi adik-adik. Ragi itu adalah media yang ditumbuhi oleh mikroorganisme. Mikroorganismenya tidak harus jamur kok, bisa juga berasal dari bakteri. Contohnya adalah ragi yang seperti ini, ragi yang berbentuk padat atau bisa juga ragi yang berbentuk serbuk. Ragi ini contohnya kita taburi di singkong sehingga nanti singkong berubah menjadi tape. Nah, untuk cendawan atau mushroom adalah jamur yang membentuk tubuh buah dan bersifat makroskopis. Maksudnya tubuh buah ini adalah kita dapat melihat wujud aslinya tanpa harus menggunakan mikroskop. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa melihat wujud tubuh buah dari jamur payung seperti ini. Paham kan adik-adik perbedaan antara kapang, kamir, ragi, dan juga cendawan? Dan semuanya ini termasuk ke dalam jamur ya, atau kingdom fungi. Kita lanjut yuk materi berikutnya, yaitu ciri umum fungi. Apa sih ciri umum fungi? Yang pertama, fungi bersifat eukariotik. Masih ingat adik-adik eukariotik artinya apa? Eukariotik artinya organisme yang sudah memiliki membran inti dan juga organel-organel sel yang lain. Nah, selanjutnya fungi termasuk ke dalam organisme Talophyta. Artinya fungi masih belum bisa dibedakan secara jelas mana bagian akar, mana bagian batang, dan juga mana bagian daun. Atau ada juga yang bilang Talophyta itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Selanjutnya, fungi termasuk ke dalam Atracheophyta, artinya tidak memiliki pembuluh angkut. Berikutnya adalah heterotrof, berupa saprofit dan juga parasit. Heterotrof adalah organisme yang memperoleh nutrisi dengan cara mengambil zat-zat organik yang ada di sekitarnya. Misalkan dengan cara saprofit atau menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, atau juga dengan cara parasit. Parasit umumnya bersifat merugikan ya, karena parasit dia akan menempel di makhluk hidup yang masih hidup. Selanjutnya, fungi ada yang masih unisel dan juga ada yang sudah multisel, atau ada yang masih satu sel saja sehingga hanya bisa diamati menggunakan mikroskop, dan juga sudah multisel atau banyak sel. Untuk yang multisel ini ada yang hanya bisa diamati pakai mikroskop saja, tapi ada juga sebagian besar yang sudah bisa diamati tanpa menggunakan mikroskop. Berikutnya ini adalah ciri khas fungi yang membedakan dengan kingdom-kingdom yang lain. Dinding sel fungi tersusun oleh zat kitin yang membuat tubuhnya menjadi lebih keras. Berikutnya adalah tubuhnya berupa benang. Nah, tubuh yang berupa benang ini biasa disebut sebagai hifa. Kumpulan hifa akan membentuk miselium.
Dan fungi hidupnya di tempat lembab, kurang cahaya, tetapi kaya akan zat organik. Karena ingat, fungi memiliki sifat heterotrof yang akan menguraikan zat-zat organik yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita akan mengenal klasifikasi fungi. Nah, klasifikasi fungi ini kita kelompokkan menjadi 4 ya. Ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan juga Deuteromycota. Klasifikasi ini dibedakan berdasarkan reproduksi secara generatif atau seksualnya. Misalnya nih yang pertama Zygomicota. Untuk Zygomicota reproduksi secara generatif menggunakan zygospora. Jadi diakhiri dengan kata spora ya, tetapi kata depannya menggunakan kata depan sesuai dengan klasifikasi funginya. Kemudian untuk Ascomycota, reproduksi generatifnya menggunakan Ascospora. Basidiomycota menggunakan Basidiospora. Begitu ya adik-adik. Nah, tapi ada pengecualian ya adik-adik. Ternyata untuk Deuteromycota sampai dengan saat ini masih belum bisa diketahui apa reproduksi secara generatif atau secara seksualnya. Sehingga untuk Deuteromycota pengecualiannya, Deuteromycota dinamakan fungi imperfecti atau fungi yang tidak sempurna akibat masih belum bisa dibedakan reproduksi secara seksualnya. Begitu ya. Nah, untuk memperjelas perbedaan 4 divisi fungi tersebut, kita perhatikan yuk tabel berikut ini. Untuk Zygomicota memiliki hifa yang tidak bersekat, sedangkan 3 divisi lain memiliki hifa yang bersekat. Selanjutnya untuk reproduksi secara aseksual untuk Zygomicota membentuk spora yang disebut spora ngiospora. Sedangkan untuk Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota sama-sama membentuk conidiospora atau conidia. Nah, reproduksi seksualnya sesuai dengan nama depannya kecuali Deuteromycota yang masih belum diketahui reproduksi secara seksual. Zygomicota membentuk zygospora yang berdinding tebal. Ascomycota membentuk ascospora yang terletaknya di dalam ascus. Dan Basidiomycota membentuk basidiospora pada permukaan basidium. Tubuh buahnya Zygomicota belum ada nih, karena untuk Zygomicota hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Sedangkan Ascomycota dan Basidiomycota sudah memiliki tubuh buah. Ascomycota memiliki tubuh buah yang disebut ascocarp. Dan untuk Basidiomycota memiliki tubuh buah yang disebut basidiocarp. Untuk Deuteromycota pun belum ada tubuh buahnya. Bentuk simbiosis atau hubungan yang hidup bersama-sama, Zygomicota membentuk mycorrhiza, Ascomycota dan Basidiomycota sama-sama membentuk simbiosis mycorrhiza dan juga lichenes, sedangkan Deuteromycota tidak memiliki bentuk simbiosis. Selanjutnya adalah struktur tubuh Zygomicota. Perhatikan gambar berikut ya. Kalau diamatinya menggunakan mikroskop, pasti bentuknya tidak jauh berbeda seperti ini. Nah, bagian-bagiannya antara lain ada spora yang terletak di dalam kepala spora yang disebut sporangium. Kemudian ada tangkai spora, ada hifa, dan ada juga hifastolon. Hifastolon adalah hifa yang menghubungkan dua kumpulan sporangium. Contoh-contoh untuk jamur yang termasuk ke dalam divisi Zygomicota antara lain ada Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus yang terdapat pada tempe, Rhizopus stolonifer, jamur yang biasa pada roti yang sudah kadaluarsa atau sudah membusuk. Kemudian ada Mucor mucedo yang terdapat pada kotoran ternak, dan ada juga Mucor javanicus, salah satunya untuk membuat ragi tape. Selanjutnya ini adalah divisi Ascomycota. Sporanya berada di dalam suatu kantong yang disebut sebagai ascus. Nah, di dalam ascus inilah terdapat ascospora yang dijadikan sebagai reproduksi secara seksual atau secara generatif. Dan yang di bawah ini adalah reproduksi secara aseksualnya, yaitu menggunakan conidiospora yang akan menghasilkan spora-spora dalam bentuk conidia seperti ini, mirip seperti mahkota ya. Dan ini adalah tangkai conidianya yang disebut conidiophore. Contoh-contohnya banyak sekali nih Ascomycota. Misalkan ada Saccharomyces cerevisiae, ragi untuk membuat tape, bisa juga untuk membuat roti atau minuman keras bir. Kemudian ada Neurospora crassa untuk membuat oncom, ada Aspergillus wentii untuk membuat kecap, Aspergillus oryzae untuk membuat tauco, Aspergillus flavus racun aflatoksin yang sangat membahayakan karena dapat merusak sistem saraf.
Penicillium notatum dan juga Penicillium chrysogenum sama-sama untuk obat antibiotik. Penicillium camemberti dan juga Penicillium requeforti sama-sama untuk membuat keju. Trichoderma untuk menghasilkan enzim selulase atau protein sel tunggal, protein yang sangat tinggi. Dan satu lagi bisa juga Candida utilis sebagai pakan ternak. Selanjutnya ada Basidiomycota. Ini adalah struktur umum yang terdapat pada Basidiomycota. Ini adalah bagian pileus atau bagian tudungnya. Di bawah bagian tudung ada lamela. Di bagian lamela inilah terdapat hifa yang bersekatnya atau septa. Kemudian ada cincin anulus, ada tangkai atau stipe, dan yang di bawah adalah miseliumnya atau kumpulan hifa yang nantinya akan mengambil nutrisi zat organik dari tempat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh Basidiomycota. Ada jamur Volvariella volvaceae atau jamur merang, ada Auricularia polytricha atau jamur kuping, kemudian ada Pleurotus astreatus jamur tiram, Lentinus edodes jamur shiitake. Nah, untuk jamur-jamur ini bisa dikonsumsi ya atau bersifat edible. Tetapi kalau adik-adik melihat jamur yang seperti ini yang disebut amanita, ini tidak boleh dikonsumsi karena beracun. Nah, ada juga jamur Basidiomycota yang sifatnya masih mikroskopis, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Contohnya ada Puccinia yang parasit pada daun atau pada rumput-rumputan, dan juga ada Ustilago parasit pada tanaman jagung sehingga buah jagungnya akan rusak. Satu lagi ada Deuteromycota. Ingat, Deuteromycota adalah jamur yang bersifat imperfektif atau yang belum sempurna karena belum memiliki reproduksi secara seksual atau generatif. Ini adalah bentuk Deuteromycota yang sedang melakukan reproduksi secara vegetatif, yaitu menggunakan conidia atau conidiospora. Contohnya untuk Deuteromycota adalah Epidermophyton yang menyebabkan penyakit kurap pada kulit, dan bisa juga Malassezia furfur ataupun Tinea versicolor yang menyebabkan penyakit panu pada kulit manusia. Selanjutnya kita akan membahas bentuk simbiosis antara jamur dengan organisme lain. Yang pertama ada lichenes atau lumut gerak. Kita bisa juga menyebut dengan nama lichen. Apa sih lichen itu? Lichen adalah bentuk simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara jamur dan juga alga atau ganggang. Jamurnya hanya dari dua divisi saja ya, yaitu Ascomycota dan juga Basidiomycota. Sedangkan alga atau ganggang juga hanya terdiri dari dua jenis, ada Chlorophyta dan juga Cyanophyta, ganggang hijau dan juga ganggang biru. Bagaimana bentuk simbiosisnya? Untuk alga atau ganggang karena bersifat autotrof atau mampu berfotosintesis dan membuat makanan sendiri, sehingga alga atau ganggang akan memberikan makanannya kepada jamur. Sedangkan untuk jamur akan memberikan air dan juga mineralnya kepada ganggang. Jadi sama-sama untung dong. Nah, ciri khas untuk lichen adalah reproduksinya menggunakan spora dan juga soredium. Selanjutnya, lichen dijadikan sebagai bioindikator pencemaran udara. Kita bisa melihat suatu lingkungan memiliki kualitas yang masih baik ataupun sudah tercemar jika dilihat dari keberadaan lichennya. Jika suatu lingkungan masih banyak lichennya, maka lingkungan tersebut masih dalam kondisi yang baik. Tetapi jika lichennya berkurang ataupun tidak ada sama sekali, maka dinyatakan bahwa lingkungan tersebut sudah tercemar akibat lichen yang sangat peka atau sensitif terhadap pencemaran udara. Contoh lichen adalah Usnea, Parmelia, dan juga Rosella. Oh iya, lichen juga bisa dibuat sebagai kertas lakmus loh, atau indikator yang dapat menunjukkan suatu zat bersifat asam atau basa. Nah, untuk gambar lichen seperti ini ya, pernah lihat kan? Biasanya menempel di batang-batang pohon. Satu lagi adalah bentuk simbiosis mycorrhiza. Sama seperti halnya lichen, mycorrhiza pun memiliki bentuk simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Mycorrhiza adalah bentuk simbiosis antara jamur dan akar tanaman tingkat tinggi. Nah, jamurnya bisa berasal dari Zygomycota, Ascomycota, dan bisa juga dari Basidiomycota. Dan untuk tanamannya bisa tanaman apa saja ya. Bentuk simbiosis mutualismenya adalah tanaman yang mampu melakukan fotosintesis pasti memberikan makanan kepada jamur. Sedangkan jamur membantu tanaman supaya tanaman tersebut subur dengan cara mengikat nitrogen dan memberikannya kepada tanaman tersebut sehingga tanaman menjadi subur. Mycorrhiza memiliki dua jenis, ada ectomycorrhiza dan juga ada endomycorrhiza.
Perbedaannya, kalau ektomikoriza, hifanya tidak menembus sel akar tanaman, sedangkan untuk endomikoriza, hifanya menembus sel akar tanaman. Atau bisa juga ektomikoriza itu hanya ada di bagian luaran saja, biasanya hanya menempel di jaringan epidermis. Sedangkan untuk endomikoriza, karena dia menembus sel akar tanaman sehingga dia akan menuju ke jaringan yang lebih dalam, yaitu ke jaringan korteks tanaman. Nah adik-adik, materi untuk Kingdom Fungi sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.